Di sebuah kerajaan yang terletak di antara pegunungan berkilauan dan hutan yang berbisik, hiduplah seorang putri yang berbeda dari yang lain. Namanya Serafina, tetapi kerajaan hanya mengenalnya sebagai putri ular. Sejak lahir, sebuah kutukan kejam telah mengikatnya. Di siang hari, ia adalah seorang putri cantik dengan mata seperti zamrud dan hati yang penuh kebaikan. Tetapi saat matahari terbenam di bawah cakrawala, wujudnya akan berubah dan berputar, mengubahnya menjadi seekor ular dengan sisik yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Raja dan ratu, yang patah hati, menyembunyikannya di sebuah menara terpencil. Satu-satunya temannya adalah bintang-bintang dan lagu-lagu sedihnya sendiri. Ia merindukan kehidupan di luar dinding batunya, merasakan rumpuh di bawah kakinya, dan mengetahui kehangatan seorang teman sejati. Hari-harinya dihabiskan dengan memimpikan dunia yang hanya bisa ia lihat dari jendelanya, dunia yang takut pada rahasia yang ia simpan. Suatu hari, Pangeran Adrian dari kerajaan tetangga, yang dikenal karena semangat petualang dan hatinya yang penuh kasih, sedang berkuda melalui hutan yang berbatasan dengan kastil Serafina. Ia lelah dengan basa-basi dangkal di istananya sendiri dan mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar. Saat senja mulai turun, ia mendengar sebuah melodi yang begitu murni dan sedih hingga memikat jiwanya. Ia mengikuti suara itu ke dasar sebuah menara yang sepi. Menengadah, ia melihat siluet seorang putri cantik di jendela. Ia memanggilnya, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu yang tulus. Serafina, terkejut tetapi tertarik dengan nada lembutnya, menjawabnya. Mereka berbicara selama berjam-jam, hatinya berdebar dengan harapan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Adrian terpesona oleh kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesedihan mendalam yang ia rasakan dalam suaranya. Ia berjanji akan kembali keesokan harinya. Sesuai janjinya, Adrian kembali. Dan hari berikutnya, dan hari berikutnya, setiap sore, mereka akan berbagi cerita, mimpi, dan tawa. Serafina mendapati dirinya jatuh cinta pada pangeran baik hati yang melihatnya, benar-benar melihatnya, tanpa pernah mengetahui wujud terkutuknya. Dan Adrian jatuh cinta pada pikiran cemerlang dan jiwa lembut wanita di menara itu. Ia tidak peduli dengan gelar atau kekayaannya, ia peduli pada pribadinya. Akhirnya, ia tidak tahan lagi dengan perpisahan mereka. Ia menyatakan cintanya dan meminta tangannya untuk menikah, berjanji akan menemukan cara untuk membebaskannya dari penjara menaranya. Hati Serafina melambung dengan sukacita, tetapi segera diikuti oleh gelombang teror. Bagaimana ia bisa menikahinya? Bagaimana ia bisa menunjukkan padanya wujud mengerikan yang ia ambil setiap malam? Ketakutan akan penolakannya adalah rasa sakit yang lebih tajam daripada kesepian manapun yang pernah ia kenal. Dengan berat hati, Serafina tahu ia harus mengatakan yang sebenarnya. Suatu malam, saat matahari mulai terbenam, ia memintanya untuk tinggal. Ia memperingatkannya bahwa apa yang akan ia lihat mungkin akan mengubah perasaannya selamanya. Adrian, dengan cintanya yang tak tergoyahkan, berjanji bahwa tidak ada yang bisa membuatnya berpaling darinya. Saat sinar matahari terakhir lenyap, ia menyaksikan dengan takjub saat putri cantik di hadapannya berubah. Kulitnya berkilauan dan tumbuh sisik, wujudnya memanjang menjadi ular yang megah, namun menakutkan. Ia melingkar di dasar menara. Mata reptilnya dipenuhi air mata, tidak bisa menatapnya, mengharapkan ia lari ketakutan. Para penjaga kastil, yang waspada oleh keributan itu, melihat ular dan pangeran. Percaya bahwa ia dalam bahaya, mereka mengangkat tombak mereka, siap untuk menyerang makhluk yang telah mereka takuti selama ini. Berhenti, perintah Adrian, menempatkan dirinya tepat di antara para penjaga dan ular yang menangis itu. Ia berbalik menghadap Serafina, matanya dipenuhi bukan dengan ketakutan atau jijik, tetapi dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Ia tidak melihat monster, tetapi jiwa lembut yang sama yang telah membuatnya jatuh cinta. Ia melihat rasa sakitnya, kesepiannya, dan keberaniannya. Ia perlahan mendekat, tangannya terulur. Serafina, katanya lembut, suaranya menenangkan hatinya yang ketakutan. Kamu tetaplah kamu. Kamu adalah wanita yang kucintai, tidak peduli apapun wujudmu. Hatimu adalah yang terpenting, dan itu adalah hati terindah yang pernah ku kenal. Ia dengan lembut mengulurkan tangan dan menyentuh kepala bersisiknya. Pada sentuhannya, cahaya cemerlang dan hangat meledak darinya, begitu terang hingga memaksa semua orang untuk melindungi mata mereka. Ketika cahaya itu memudar, Serafina berdiri di hadapannya, bukan lagi seekor ular, tetapi seorang putri, bebas dari kutukan yang telah mengganggunya seumur hidupnya. Kutukan itu tidak dipatahkan oleh ramuan ajaib atau mantra penyihir, tetapi oleh tindakan cinta sejati yang tanpa syarat, cinta yang melihat melampaui permukaan dan melihat jiwa di dalamnya. Pangeran Adrian telah membuktikan bahwa cintanya tulus,
menerimanya dalam keadaannya yang paling rentan dan ditakuti. Raja dan ratu menangis bahagia, memeluk putri yang mereka kira telah hilang. Para penjaga menurunkan senjata mereka, wajah mereka dipenuhi kekaguman dan rasa malu atas prasangka mereka sendiri. Mereka akhirnya mengerti pelajaran yang baru saja diajarkan Pangeran Adrian kepada mereka semua. Kabar tentang kutukan yang patah menyebar ke seluruh negeri. Putri Seraphina dan Pangeran Adrian menikah dalam sebuah perayaan besar. Bukan hanya penyatuan mereka, tetapi juga kemenangan cinta dan penerimaan. Seraphina tidak lagi disembunyikan. Ia berjalan di antara rakyatnya. Kisahnya menjadi pengingat yang kuat bahwa kecantikan sejati bukanlah pada penampilan seseorang, tetapi pada kebaikan dan karakter hati mereka. Dan demikianlah, kisah Putri Ular menjadi legenda, sebuah cerita yang diceritakan kepada anak-anak dari generasi ke generasi, mengajari mereka bahwa cinta adalah sihir yang paling kuat dari semuanya, dan bahwa kita harus selalu melihat melampaui kulit untuk melihat orang yang sebenarnya di dalamnya. Pesan moral, kecantikan sejati terpancar dari hati, bukan dari penampilan. Cinta yang tulus dan tanpa syarat memiliki kekuatan untuk mengatasi kutukan tergelap sekalipun dan melihat keindahan jiwa seseorang.